جميع علماء عامل فقهاء محدثين ومربص وسادة السواد المحققين والأولياء القرن أجمعين خصوصا أرواح سيدنا حسن البصري وجود البغداد الشيخ قدر جيلاني الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني الشيخ محمد الرشامي عبد الله كلام البنجري الشيخ أشرف أنور بن حاج اسماعيل البنجري شيخنا عارفين الشيخ محمد زين بن عبد الغني ومصنف هذا الكتاب أن الله تغشاه برحمة المغفرة يعني درجات في الجنة يرفعنا بأسراره وأنواره وعلوم خصوصيته وكرامته في الدين الدنيا والآخرة وبنية أن الله يرزقنا وأهل بيتنا أجمعين توبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة عند الموت في خير في العافية وعلى هذه النية دعاء وصف صالح حضرة النبي وأهل بيته الكرام الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا مع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا دنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di subuh yang ke-24
di bulan Ramadan ini kita sama-sama diberinya kesehatan dan keafiatan, diberinya taufik dan hidayah, sehingga di subuh kali ini kembali kita dapat menunaikan kewajiban. Tadinya sudah melaksanakan kewajiban sholat subuh berjamaah, sekarang kita menunaikan kewajiban menuntut ilmu agama dalam keadaan menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya selalu menguatkan iman takwa kita, mengampuni semua dosa kita, mengabulkan semua hajat doa kita, dan mudah-mudahan memanjangkan umur kita, sehat, afiat dalam taat ibadah, diluaskan rezeki kita yang halal dan barokah, akhirnya husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat, kerabat dan umatnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Hadirin wa hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Menyambung daripada hadis yang panjang, nah ini sudah di pertengahan, di hadis yang ke-12 dari Mu'adz bin Jabal, dari Sayyidina Mu'adz. Nah, Alamun adulluka ala abwabil khair. Kita ulangi sedikit. Nabi mengatakan kepada Mu'adz, maukah aku tunjukkan kepada kamu ala abwabil khair, atas pintu-pintu kebaikan. Nah, nyatalah para sahabat itu mengucapkan labbaik, inggih, pun, ya kan, kepada Rasulullah. Lalu ujar Nabi, pintu-pintu kebaikan itu adalah as-shaumu junnatun. Yang pertama, puasa itu adalah perisai, pendinding kita. Nah, ya kan, junnatun itu perisai, penghalang daripada perbuatan dosa maksiat. Dasar bujur ya Allah. Dan ketika puasa kita menjaga benar lawan montong ini, jangan sampai berdusta, menggibah orang, mencaci maki. Kenapa? Karena itu bisa membatalkan pahala puasa. Nah, jadi dengan puasa itu membentengi mulut kita dulu. Mata pulang terpelihara. Namun liur isam aja, dia cair juga. Melihat sesuatu yang wah tadi ya kan. Tapi karena puasa, jaga mata, kena hilang pahala puasa. Jannatun ya itu. Ada nong pindah apa ngarannya nakal benar, pacut membawa kelahi ya Allah. Kelahi kita lah, apakah masalah? Lalu dibilang ya kan kepada orang yang membawa kelahi ini, ujar Nabi, ana shaim, ya Nabi, aku puasa. Tapi aku puasa tadilah redaksinya itu rendah. Dan aku puasa, jangan kita pas kelahi kita, ayo aku tidak. Aku puasa aja. Artinya tak melawan jiwa sebenarnya. Artinya disinilah nyata bahwa puasa ini menjadi perisai lawan kita. Wasadaqatu tudfi'ul khoti'ata. Sedekah itu ujar Nabi menghilangkan atau meredamkan daripada kejahatan. Kama yudfi'un ma'un nara, seperti memadamkan oleh air akan api, seperti memadamkan air akan api. Nah, jadi sedekah ini merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seseorang itu insya Allah akhirnya menjadi baik. Ini hadisnya, ya kan?
akhirnya karena kejahatan orang nang pamurah itu akan hilang berkat sedekah. Ya kan, makanya ada hadis watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah kejahatan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu nanti akan menghilangkan daripada kejahatan. Ya kan? Jadi diantaranya ya sedekah nih nah. Sedekah perlu benar biar. Kada kawa sedikit banyakin. Ya kan? Artinya kada kawa banyak sedikit, kada kawa dengan harta, tenaga, kada kawa dengan tenaga, dukungan. Didukung, jangan disambati, terus dimuntungi, terus padahal banyak untung itu kada baik lah. Ada bagus banyak untung nih. Mbak muha ini mau sebutnya untung lah, mau 3-4 untung di muha. Jadi nampak adanya. Ada baik banyak untung lah. Ini di dia meja, nang iya gawi kita nih. Kalau saya banyak untung, biasanya orang banyak untung itu pangulir. Kacak pinggang aja sing tunjuk. Nang diam nih, oh ya gawi terus ada juga nang diam tak umur. Nah ini, nah jadi dukung barang sedekah tadilah ada kalon harta, kalon tenaga, apa yang kita miliki, ayo beriakan agen agama ini, ya kan agen agama ini perlu kawan kita semua. Nah jadi ini sedekah, bahkanlah dengan sedekah ini memancing daripada rezeki kita yang lain, ya kan? Ujar Nabi, as-sadaqatu tazidu wa la tanqusu. Sedekah itu menambah bukan mengurangi. Bujur pang secara nominal ketika kita memberiakan itu kurang, tapi di lain waktu ya ada balasannya, ada gantiannya. Bahkan di hadis lain ujar Nabi, bal yazdad, bertambah ya Nabi berkat sedekah. Ujuran kadang orang yang bersedekah itu ada berduit biar. Jadi orang bersedekah itu pasti berduit, kalau kada berduit tidak apa bersedekah. Tapi jangan kenalah di pikiran kita sedekah terus banyak, kadang kayak itu. Allah tahu aja di kemampuan kita, di harta kita. Allah tahu aja dan kita ini pemalar lawan kada tahu. Ya Allah sesuai harta. Jangan pemalar itu penyakit. Ya kan? Yang jar ulun semalam, amun kada bisa bersedekah, ya kan? Itu bagaikan orang makan tiap hari, ada pernah BAB. Ya Allah, Pak kami kada, BAB kada. Nah, itu habis kena khusus buntu. Ya kan, ginjalnya rusak. Ada Pak kami itu ginjal rusak. Ya kan? Padahal makan minum hari-hari, pancang parut, ya kan, sakit hari-hari. Nah itu gambaran orang yang kada bisa bersedekah. Ayo sedekahkan sedikit, ya kan? Apalagi kau banyak, luar biasa. Ada dahulu orang solihin, ya kan? Inya ini bingung menghabiskan duitnya. Saking sugihnya nih lah. Kontan Allah Ta'ala nih hendak membalas sedekahnya ini. Aku muyak benarnya kebanyakan duit nih, diberinya ini nasi kebanyakan. Kadang awas datang pulang 2 kali lipat, ya kan? Diberiakannya pulang 2 kali lipat ini, datang pulang 3 kali lipat. Kayak apa nih sih? Dasar janji sudah orang yang lillahi ta'ala demikian kontan Allah Ta'ala nih, ya kan, menggantinya. Umrah nih lillahi ta'ala, dasar menjunjung perintah Allah Ta'ala, setorakan duitnya, belum tolak dia tablik dan duitnya. Belum tolak lagi tablik dan duitnya. Memang minallah sawa'an lillahi ta'ala. Tentang itu. Dan jadi inilah kenapa kita disuruh untuk sedekah ini, karena
lain adalah kebaikannya akan kita jual, untuk kita jual. Nah, jadi ini sedekah. Kunci kebaikan yang kedua, wa salatul rajuli min jawfil lail. Yang ketiga kunci kebaikan adalah salatnya seseorang di penghujung malam atau di tengah malam. Ya, tahajud nih. Summa tala, kemudian Nabi membaca ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, di hadis ini kan ada titik dua adalah hatta balagha ya'malun sampai ayat ya'malun. Nah, itu ayat surah Sajadah nih. Surah Sajadah lah ngajak kita sujud sajadah dah. Lalu naik pulang ke atas kalau kan di rakaat pertama juga nih setelah sujud berdiri pulang, ya bacaannya nih tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya'malun sampai ayat ya'malun. Tatajafa junubuhum, renggang lambung mereka dari pembaringan. Artinya bangun. Renggang itu artinya bangun dari tempat tidur. Apa? Yad'una rabbahum, beribadah mereka kepada Allah. Ya, sembahyang tahajud nih, ya kan? Sembahyang tahajud nih. Khaufan wa tama'an, karena merasa takut dan merasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebagian daripada rezeki yang Allah taala berikan yunfiqun, mereka infak. Nah, ini artinya orang yang ahli daripada tahajud malam. Nah, jadi di antara pintu kebaikan Nabi yang keberapa? Yang ketiga adalah salat malam. Nah, ini biar kalau bagi Nabi salat malam tahajud ini wajib hukumnya. Ya kan? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Itu ayatnya, ya kan? Dan setengah daripada malam itu ujar Allah Ta'ala fatahajjat, ayo salat tahajud. Ini kepada Nabi asalnya nih, ya kan? Nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan. Nah, ini bagi Nabi tadi wajib, bagi kita sunat muakkad hukumnya. Tapi sebagian orang solehin ya, mereka mewajibkan diri masing-masing, ya kan? Mewajibkan dirinya untuk sholat tahajud. Seperti Nabi diwajibkan, maka aku mewajibkan pribadi untuk melaksanakan sholat tahajud. Kalau kada tegawi sebagai tahajud, aku kodok di kodonya. Nah, kenapa jadi mewajibkan dirinya? Inna, supaya kuat tikat dengan kuat, ya kan, kehendak jangan sampai tertinggal. Kenapa? Ini melajari nafsu. Aku tertinggal, dia menggawi juga kena. Baik malam dibangun supaya pas waktunya. Nah, ini maka manfaatnya, ya kan, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Hikmahnya, manfaatnya daripada tahajud tadi, Allah angkat daripada maqam yang terpuji, maqam mahmuda, ya kan, maqam kemuliaan yang terpuji. Luar biasa ini. Nah, maka orang-orang yang ahli tahajud ini jugalah yang berhasil dalam kehidupan dunia akhiratnya, sesuai dengan profesinya, ya kan? Seseorang
yang begawi di suatu instansi, ya kan, instansi, maka apabila dia rajin tahajud, karirnya insyaallah bagus, baik. Pedagang yang rajin tahajud, insyaallah dia sukses dalam dagangannya tadi, berujung banyak. Apalagi menjual lapak, jual pais, ya Allah, 2 kali lipat ujungnya. Iya kan? Ada gampangan nih biar kayak itu aja, kemudiannya 2 kali lipat ujungnya. Dan artinya berkat tahajud, penuntut ilmu juga, ya kan? Berkat tahajud, insya Allah manfaat ilmunya. Dan apalagi orang alim yang sama aja nih, berkat tahajud, ya kan, berkah daripada bimbingannya. Dan dasar tahajud nih biar tahajudnya nah. Bahkan di dalam kitab menyatakan ciri orang soleh itu inya kadang meninggal sholat tahajud. Jadi yang mengguling terus malam nih jangan aku soleh lah. Kayak apa nih soleh kamu ya, padahal malam mengguling ya. Wujudan lu soleh jadinya ini sampai mengeluarkan KTP, nah jujur aja. Musalihnya namanya Muhammad Soleh. Nama sekalinya. Bahkan jadi riwayatnya, ya kan, pengangkatan para wali itu dilakukan malam di waktu tahajud. Ya kan? Artinya jangan ngaku-ngaku hendak jadi wali, namun malam ada tahajud. Kalau bang enak, wali juga bisa akuninya. Oh ya, pengangkat cuma menguring. Ada mau dan gitu, ya kan? Nah, jadi perlu benar biarlah bagi kita orang awam, kata kau tengah malam itu, ya Allah, di ujung malam, barang arti malam itu sebelum azan subuh, ya kan? Sebelum azan subuh, tuh, kalau azan subuh itu jam 5, ya kan jam 4 lah atau lewat sedikit, ayo bangun sudah, manfaatkan waktu sisa sebelum azan subuh itu untuk sembahyang apapun itu dibilang tahajud. Kadang mesti harus usali sunat tahajud, kadang mesti harus itu. Jadi sembahyang tahajud itu sembahyang tengah malam artinya. Nah, sembahyang tengah malam apapun niatnya, salat wudu kah, salat taubat kah, salat hajat, sembahyang tasbih, ya Allah. Nah itu apabila dilakukan di tengah malam, ya kan, itu disebut sembahyang tahajud. Nah ada juga, ya kan, di dalam kita menyatakan sembahyang tahajud itu adalah sholat setelah tidur, ya kan, setelah tidur. Ini jadi artinya walaupun belum tengah malam, tapi kita sudah guring dan bangun malam itu boleh sembahyang tahajud. Nah jadi ada dua, ya kan, jangan disatukan lah. Artinya tengah malam dan harus bangun tidur, jangan nanti itu mati akan. Kenapa? Karena orang kada kalau guring malam tuh berarti kita apa tahajud lah. Dan akhirnya nanti itu apa? Kalau orang mendefinisikan sholat tahajud itu sholat setelah tidur, yang menjadi pertanyaan, orang kada kalau guring? Kalau tahajud itu berarti salah, berarti apa? Pada satu-satu bisa dikatakan tahajud kalau dia melakukan salatnya itu setelah guring. Kalau bang jam 9, jam 8 guring dan antuk benar, nah pas jam 11 bangun, nah itu bisa naik tahajud sudah, karena sudah guring. Nah atau naik tahajud tadi, ya kan, sembahyang yang sudah lewat tengah malam. Yang paling afdal ya Nabi sepertiga akhir di malam itu dari jam 2 sampai subuh. Nah itu sepertiga akhir ibaratnya. Dan jadi bisa aja biar mengartikan nilai kalau di pas waktu 62 tadi, maka itu bisa sembahyang tahajud. Nah inilah bagus nih diniatakan, apalagi alum-alum ayo istiqomahkan sembahyang tahajud ini.
Ini sebagai tabungan biar orang yang sudah dari mudanya rajin tahajud, insya Allah biar inya sugih kena di waktu Tuhannya. Seakan-akan lagi anum sudah menabung, maka di waktu Tuhan tinggal mengambil tabungan tadi aja lagi. Isi tabungan sudah. Nah ini untungnya adalah orang ahli ibadat dari anum. Nang dari Tuhan mah ada untung lah dulu, untung juga. Tapi lebih untung lagi nang darimu. Jangannya ibadat tadi nang Tuhan hanya beribadat berarti menabungnya hanya raja. Ya Allah, menabungnya hanya raja. Tapi kalau memang dari anum sudah beribadat berarti kawas sudahnya menabung artinya banyak, ya kan? Tabungannya tadi nyaman ya lagi mesti banyak tabungan nih, ya kan? Nah ini, jadi ini sebagai pintu kebaikan di antaranya adalah sholat tahajud. Nah ya mudah kita nikalah kawa istiqomah menggawi sholat tahajud. Amin ya rabbal alamin. Summa qala, kemudian Nabi SAW bersabda lagi, ala ukhbiruka, maukah ya Nabi aku kabarkan kepada engkau bi ra'sil amri, dengan puncaknya perkara, wa umudihi, dan tiangnya, wa dirwati sanamihi, dan apa lagi nih, pokok daripada tiangnya. Nah, bisa jualan puncaknya. Nah, artinya Nabi ini memadahakan nikah makunlah memadahakan puncak dari semua perkara dan menjadi pondasi yang kuat untuk itu semua. Atas bawah ini kisahnya adalah paling kuat yang di bawah, paling tinggi di atas. Nah itu kisahnya. Qultu bala ya Rasulullah, inggi wahai Rasulullah. Qala, Nabi memadahakan Rasul amri al-Islamu. Nah, kepalanya perkara itu adalah Islam. Arti Islam adalah penyerahan kepada Allah. Islam itu kan penyerahan nih, taslim, menyerah lawan Tuhan, ya kan? Nah, bisa juga Islam ini yang termasuk dari rukun Islam itu bisa juga. Yang pertama adalah syahadat, adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keyakinan dikuatakannya Nabi itu puncak modal daripada, ya kan, sesuatu perkara ini. Keyakinan kuati, ya kan, iktikad dikuati. Kayak apa? Yaitu keyakinan kita tentang semuaan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbuat. La fa'ila illallah. Wallahu a'lam, ya kan? Yang tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Lalu kita menyadari diri kita bahwa diri kita ini la haula wala quwwata. Kada berisi daya upaya. Ya memanglah kalau sudah merasa diri seorang ini kada berdaya upaya lalu mengakui orang mengharap. Amun seseorang tidak merasa diri ini mati, lalu kau bergerak, lalu kau memandir, berarti nama menggerakkan dan memandirakan itu orang yang hidup tak. Makanya orang meninggal nih, ya Allah disuruh mandi, waktu kipayah kan orang meninggal itu dimandi, kalau dimandi, lalu siapa yang mandi memandi ini? Si mayat kesorangan orang kan? Pemandian, mandi berarti kan mandi itu yang hidup. Basah kepalanya, basah awaknya, basah sekujur gadis tubuhnya, ya kan? Ada lain yang hidup memandi. Nah ini maksud ulun gambaran bahwa kalau kita sudah merasa kita ini la haula wala quwata, bahkan hakikatnya kita ini mati, lalu kita kalau bergerak semuaan dan apa-apa yang kita gawi dalam kehidupan, berarti nyatalah di situ Allah yang menggawinya semuaan. Ya kan, Allah yang menggawinya. Nah ini keyakinan ya, keyakinan ya. Itu pula orang mati itu nah kada bisa milik lagi kalau orang meninggal itu kan bisa milik lagi, ya kan? Artinya milik itu
berganti berlimpah kepada ahli waris. Artinya kita ini kada bisa milik padahal. Kenapa? Hakikatnya kita ini mati. Kita ini mati. Lalu dihayunkan oleh Allah Ta'ala. Lalu kelihatannya bisa hidup nih. Padahal di situ adalah tajalli, nampaknya sifat hayyun Allah Ta'ala. Nah berarti kita ini kada bisa milik padahal. Nah itu. Jadi al-Islam ini keyakinan, itulah puncak daripada perkara. Wa umuduhu sholatu, dan tiangnya, ya kan pondasinya adalah sholat. Nah ininya bertahap aja nih. Wa dirwatu sanamihi, dan puncak daripada perkara tadilah al-jihadu, yaitu jihad, pengorbanan jihad. Nah jadi memang nangka itulah, kalau kita memang mengaku beriman dan Allah Ta'ala, maka dibuktikan dengan sholat. Sudah kita sholat menyembah Allah Ta'ala, maka ujung-ujungnya apa pengorbanan kita lawan Allah. Coba kita lihat di rukun Islam tenang. Ya Allah, yang kelima adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Padahal itulah ibadah haji itu ibadah jihad. Ya Allah, berkorban duit, tenaga, waktu hingga sampai ke Mekah sana, santailah. Uyuh pulang, disuruh ambil mikat, jauh pulang, disuruh keliling Ka'bah tawaf, disuruh sa'i pulang. Ya Allah, mau berhaji pulang, disuruh wukuf pulang. Jangankan di situ berbagi berselimut. Ya Allah, dua hal lain beihram. Ayo, mengkada jihad nih. Disangka tadi maksud di Mekah atau di hotel aja gulingan. Bukan dah. Uyuh pulang, sudah keluar duit banyak. Uyuh pulang. Karena mengkada jihad ini biar ada hawa. Jadi dasar puncak nih biar puncak daripada keislaman itu adalah jihad atau berkorban. Dasar nangka itu banglah sudah cinta nih lawan anak, ya Allah, lawan bini misalnya, berkorban nang cinta tadi biar seorang tak nukar apa-apa, asal nang dicinta itu kalau nukar apa-apa. Baik Allah aja kawitan kita nih, abah mama kita nih, lawan kita jodoh dulu berkorban jadi. Ya Allah, biar kada menukar baju hajar, asal anak memberi baju hajar. Itu salah kan? Asal anak memberi hajar kan? Itu pengorbanannya. Kenapa? Sayang. Ya Allah, kan kita nih mengaku sayang lawan Allah Ta'ala, mengaku sayang lawan Nabi. Pertanyaannya, pengorbanan apa kita lawan sidik sudah? Ya Allah, apa nama kita? Kadang hendak mengambil kepentingan aja, bang, ya Allah lawan sidik kita, yuk andil gitu kan, andil. Jadi uyuh itu wajar, keluar duit itu wajar. Ini jihad, ya kan? Jihad untuk agama. Padahal Tuhan jiwa, padahal ternyata untuk kita jiwa. Nah ini jihad yang luar biasa kan. Nah coba pulang kita teliti rukun iman itu nah, ujung-ujungnya nangka nama pulang nah. Qadha, ridho dengan qadar. Hati ridho itu keserapian, nampakkan. Ridho itu sudah yakin Allah Tuhan kita, ya kan, malaikat, baik itu nabi, apalagi kitab-kitab Rasul, semuaan hari kiamat. Nah ujung-ujungnya adalah qadar dan percaya kepada qadar dan qadar. Maksudnya ridho di situ. Nah, jadi ini apalagi pengorbanan juga nih. Maka aku sudah sembahyang. Kenapa jadi penggalingan? Nah, ya Allah. Yang ini uji nih. Ridho lah ada. Nah, pengorbanan juga nih. Maka aku sudah baik lawan orang. Kenapa orang kata baik lawan aku? Nah,
ridho kan? Nah ini Allah mau uji benar, padahal ujur kada gawiannya nih nah. Itu artinya puncak jodoh, puncak daripada rukun iman adalah ridho. Ridho itu adalah pun juga pemahamannya adalah pengorbanan. Pengorbanan kita biar aja orang kada memuji, biar aja orang kada membantu, yang penting Allah Taala ridho. Nah, jadi besar jihad ini luar biasa ya. Kurang-kurangnya aja nang kawan. Karena memang ini di puncak Pak. Nang di puncak tuh orang-orangnya yang sampai orang yang orang kada kuat kada sampai naik ke atas. Nang kuat juga nang kawan naik ke atas. Karena jadi puncak. Nah, ya. Summa qala, kemudian Nabi bersabda lagi, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih. Hendakkah ku kabarkan ya Nabi kunci daripada itu semuaan? Tadi itu adalah apa? Pintu kebaikan. Ya kan, yang dikabarkan Nabi itu puncak daripada segala perkara beserta apanya? Fondasinya. Nah, itu pulang kuncinya pulang apa? Qultu ya bala ya Rasulullah, iki ujar Muaz kita kepada kepada Rasulullah. Fa'akhadha bilisanihi, maka Rasulullah ambil lisan sidin. Nah, kayak kita menarik lidah nih. Qala kaffa 'alaika hadza, jaga ini aja Nabi. Lisan ini jaga ya Nabi. Ya kan, sambil Nabi menarik lidah sidin, jaga ini nah. Nah, nanti ini sebagai kunci semua tadi. Nang kisah pintu kebaikan, nang kisah puncak kebaikan, ternyata kuncinya apa? Lisan nina, lidah nina, ucapan nina, ya kan? Qultu, maka membahas Muaz bilang, ya Rasulullah, umat ya kita adalah maka harap-harap tadi amalan sakalinya kuncinya kalau lisan nina. Seakan-akan ya Rasulullah, umat ya kita adalah wa inna lahu akhaduna bima nataqalu bihi. Umat kita ini disiksakan gara-gara ucapan kita. Seakan-akan tuh kada apa namanya? Kada yakin masa gara-gara lisannya. Padahal harap-harap tadi amalan sebelumnya. Faqala, maka Nabi madahakan sakirat kaumuka. Ini seakan-akan Nabi menegaskan ya kan. Kamu ini kada percaya kan? Bahasa kitanya dibalas Nabi pulang, celaka ibu ikam. Ini peribahasa Arab aja nih lah. Kada percaya kan ikam? Seakan-akan kayak itu. Wa hal yaqubun nasa fin nari ala wujuhihim, apakah terjerumus manusia itu di dalam api neraka karena wajah? Ada wajah ini ada apa? Wajah ini kada fungsi. Kalau kisahnya nih, awakah muha kita pemandir? Kada apa-apa. Ya kan? Awakah muha kita ini berbuat kebaikan? Kada apa? Ya kan? Nang pandir illa hasaidu alsinatihim, yang menjadinya bisa masuk neraka itu karena hasil daripada lisan mereka, karena lidahnya Nabi, bukan karena yang lain. Diantaranya adalah ini karena bab masalah lisan, maka yang di garis bawahi di sini pasti tentang lisan. Nah, jadi ternyata penting benar kita ini menjaga pandiran. Berarti ini sebagai kunci daripada keberhasilan, pintu kebaikan, dan puncak daripada perkara. Nah, mudah-mudahan kita semua keluargaan dikuatkan iman dan takwa. Mudah-mudahan jangan ibadah puasa kita, ibadah tahajud kita, ibadah tarawih kita, ibadah baca Quran kita, ibadah semuaan kita gaya Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya, mudah-mudahan yang kurang ditutupi dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita semua diridhoi oleh Allah taala, dibebaskan dari api neraka, masuk surga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kerelaan sematilah mungkin untuk bulan Ramadan ini terakhir Ramadan,
karena hari Sabtu dibuka, ya Allah, sesuai kalender itu bertakbiran dong. Artinya hari raya. Tapi semua itu bupati pemerintah jajaran apa yang disampaikan oleh Menteri Agama di Kamis malam Jumat, ya kan? Itu karena Ru'yatul Hilal isbat, ya kan, penetapan 1 Syawal. Tapi alhamdulillah Bang, tahun ini sepakat jalan hari rayanya jatuh pada tanggal 1 Syawal. Sepakat aja Bang Mila. Jumat hari Jumat ke Sabtu pada tahun ini. Cuma melihat hitungan intil kalau intil derajatnya sudah 3,13, tapi elongasinya 6,1. Padahal elongasi itu kalau dilihat 64 dikit benar kalau 6,4, ya kan? Ini kan 3 dan 6,4. Ini 3,15, elongasinya 6,1, 0,3 aja kurangnya. Jadi ini menghadangi di Aceh, jadi kita lambat karena isbat ini menghadangi di Aceh kita. Di Aceh itu ada mau lihat bisa hari tadi ya kita cuma. Tapi kita tambah lagi lah. Menurut hitungan itu tadi ada apa namanya? Karena kalau dilihat Bang, karena elongasinya ada sampai, tapi sedikit benar itu dah. Walau alam lagi. Tunggu ya kan? Tapi sudah kalau menonton juga hari raya. Iya, aja lah. Oh ya apa aja kita empati aja pemerintah, ya kan? Mudah-mudahan berilah ya semua Idul Fitri kembali kepada kesucian. Amin amin ya robbal. Nah ini kita ada saudara kita semajelis kita bertahlil untuk Bapak Haji Haryadi bin Hamdin. Sidin situ duduk dulu biasanya nah. Pak Haryadi, ini majelis kita sini juga. Sidin mendadak jelas meninggalnya. Imbas subayang duha Sidin, subayang duha, ya kan? Berapa? Kalinya habis umur langsung kan. Bagus banget orang ini berarti ya kan. Jadi ini ahli salawat Bang ya. Ya orang maulid tuh kemana-mana aja. Bisi grup grup maulid, nah gak ada gampangan. Anak mati bangkai sedih ini 4 di maulid ya Allah. Dan luar biasa lah kita bersedekah, kita kirim pahala ini kita bertahan dengan satu mata. Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya min amri amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma awsil wa ahli wa barik lana wa ma qara'nahu wa ma 'amilnahu min anwa'il khairat fi hadzal majlis.
بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك وحولك وقوتك وقدرتك هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نقدم ثواب ذلك نودي إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحبه القرابة والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان للدين جميع أولياء والشهداء والصالحين جميع علماء العالمين والفقهاء والمحدثين والقرابة وسادة الصوفية المحققين والأولياء الكون أجمعين والثواب مثل ثواب ذلك مع ذكرك وإحسانك إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا وعمنا وعمتنا وخالنا وخالاتنا وقرابتنا أجمعين وخصوصا إلى روح Haji Haryadi bin أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك أرحم الراحمين اللهم اجعلها فداء من النار وحجابا لهم من النار وشفاء لهم من النار وعتقا لهم من النار ونجاة من النار يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم ومنزلهم اللهم ابسط لهم في قبورهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة نيران يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Nah, kami beredakan juga dalam jamaah insyaallah tanggal 3 Syawal di Mukah hari Senin kami menunaikan ibadah umrah dengan jamaah ya kan. Doakan kami semua jamaah mudah-mudahan selamatan, aman, kesehatan dan dapat umrah yang mabrur semua. Ya mudah-mudahan sesuai dengan agenda yang ditetapkan sudah lengkap semua. Tinggal tulaknya lagi. Dan aman aja dah. Kami kada transit juga langsung jangan ke Madinah. Jadi kada ke area perang itu kada. Ya menjadi masalah itu biasanya ke transit ke Abu Dhabi, ke Qatar, nah itu nomor masalah. Nah kami langsung aja. Jangan doakanlah dan selamatan, aman semua. Dan mendoakan juga dan biar dan dimurahkan rezeki oleh Allah Taala bisa pulang menunaikan ibadah